Siap. Makan di sini ya. Aduh foodies, kalau Bara Valentino yang jualan, alamat deh bakal kalap nih kita tiap hari ya beli bubur di mari. By the way, Bara lagi jualan bubur di Mandose sini, kok aroma-aroma endulnya udah nyampe ke rumah kita nih foodies ya. Kasih bocoran dong Bara. Foodies, hari ini aku lagi jualan bubur di Kebayoran Lama. Ini alamatnya di dekat pasar Kebayoran Lama, bubur Betawi Bang Uri namanya. Ini tuh bubur Betawi Legend foodies yang isiannya dijamin berbeza dengan bubur yang biasa kita makan. Yuk, pada kepo kan? Ayo. Mas, kayak ini nggak ada togenya sih? Oh, togenya? Mau pakai toge juga? Iya, Nanti. oh, ini pakai toge. Seberapa, Bu? Segini aja ya? Iya, boleh. Haduh, harap maklum ya foodies, namanya juga Kang Bubur Trainee ya kan, masih banyak salahnya nih. Ya udah, daripada salah lagi, mending langsung kursus aja nih sama ibunya. Isian yang lengkap ada apa aja sini, ngomong-ngomong, cus kepoin Bara yuk. Nah, foodies, jadi karena aku masih anak-anak baru di sini, jadi ya melayani pelanggan agak salah tadi, salah sedikit, lupa toppingnya. Jadi sekarang kita langsung aja sama Ibu Sari ya. Intip dulu nih skoy bahan-bahannya foodies. Lihat tuh, ada teri medan, toge, kacang kedelai, tahu, daun bawang kerupuk, dan bakwan sayur. Wah, dari bahannya aja udah berbeza banget ya dari bubur biasanya. Apalagi rasanya nih foodies, dijamin lebih endes deh kayaknya. Oke, step pertama. Ngomong-ngomong apa dulu nih Bara? Oh, ini setengah porsi? Ini setengah porsi aja udah kebanyakan ya. Garam, merica, tahu. Nah, kalau biasanya bubur menggunakan minyak sayur, di sini tuh nggak pakai foodies, cuma ditambahkan garam dan penyedap rasa aja. Tapi jangan salah, meskipun bumbunya simple, tapi rasanya aduhai dijamin endul. Terbukti dong ya, dari tahun 70 sampai sekarang masih tetap bertahan, which is udah 52 tahun loh. Wih, mantul. Foodies, kalau biasanya bakwan sayur cuma jadi figuran, nah kali ini dia jadi pemeran utamanya. Karena di bubur Betawi ini bakwannya wajib dicampur ke dalam buburnya. Nggak boleh enggak tuh. Wah, tambah penasaran ya kan sama rasanya. Toge, jangan Emang, lupa. oh ini toge. Berarti tadi bakwan, toge, tahu, Daun bawang seledri, daun bawang seledri. teri medan. Tadi malah aku lupa teri juga dong kalau gitu. Kecap ya, jangan lupa. Wadidaw, penampakannya bikin perut suddenly keroncongan ya foodies, apalagi sore-sore begini. Wih, asupan yang endul-endul wajib banget ya nggak sih? Eits, ngomongin bubur Betawi, kuliner satu ini emang udah cukup sulit nih foodies ditemuin di Jakarta. Soalnya kalah hits nih sama bubur AC alias asinan semur, padahal yang ini juga nggak kalah paten loh. Bakwan goreng. Sehari habisnya berapa porsi di sini? Saya nggak pernah hitung kalau porsinya, tapi buatnya aja palingan. Kalau hari biasa 4 liter, tapi Sabtu Minggu 7 liter. Oh, 7 liter habis berarti? Habis. Buka dari jam berapa sampai jam Dari berapa? setengah 6 sampai setengah 10 paling lambat. Tuh foodies, kalau mau kemari kudu pagi-pagi ya, karena kalau udah lewat jam 8, waduh wassalam deh, nggak bakalan kebagian tuh kita. Oh ya, satu lagi nih foodies, agar lebih nikmat makan ya, jangan lupa tambahin sambal, karena yang hot-hot biasanya lebih nampol. Iya. Kalau begitu, saya sangat lapar sekali. Makan dulu ya Bu Sari. Arigatou gozaimasu. Ya foodies, kita makan yuk. Widih, lidah bule kayak Bara aja kelihatannya udah gak sabar tuh ya kepengen icip-icip. Apalagi kayak kita warga plus 62 foodies yang lagi nonton makan receh nih. Pasti udah pada ngiler kan? Ayo ngaku. Tanpa diaduk dulu, pakai toge, terus bakwannya dan tahu. Makan foodies. Bismillah. Ternyata kalau nggak diaduk dulu agak asin ya foodies. Karena tadi kan saya lihat garamnya cuma ditambahin di atas, jadi ini harus diaduk nih. Gimana? Asin ya? Just info nih foodies, kalau makan di mari emang kudu pro sama tim diaduk. Tujuannya agar garam dan penyedap rasanya bercampur rata. Dijamin kalau udah diaduk, wah rasanya lebih lazis. Buat kalian yang lebih suka makanan gurih gitu, rasa
misteri ini lebih bikin nambah nafsu makan. Dan yang paling menarik buat aku, yang paling aku suka adalah di sini bakwannya. Bakwannya itu lebih menarik. Dimakan teksturnya juga kental, buburnya kental tuh. Tekstur buburnya kental. Jadi yang bikin juga ini Bang Uri yang bikin sendiri. Bang Uri yang bikinnya. Wih, ternyata bukan orang Indo aja nih yang suka sama gorengan ya foodies. ternyata bule kebara juga demen dong. Ngomongin bakwan ya, ini tuh juga pakai resep spesial loh foodies. Biasanya para pelanggan menyebutnya dengan bakwan kuning karena emang bikinnya dicampur dengan pewarna alami kunyit. Nah, selain rasanya yang enak, warnanya juga menarik ya kan? Kacangnya tadi kalau kalian lihat, ini lebih digoreng lebih lama daripada yang lain, lebih gosong lagi. Jadi menurut aku lebih keluar rasanya gitu. Nah, yang satu ini juga nggak kalah spesial nih. Kalau biasanya makan bubur dengan kacang tanah, kalau di sini menggunakan kacang kedelai loh foodies. Selain lebih endul, kacang kedelai juga bermanfaat banget untuk kesehatan tubuh kita, seperti menurunkan kadar kolesterol dan mengurangi risiko kanker. Wih, mantul ya. Nah foodies, kalau dari rasa keseluruhan ini, campur rasa ada gurihnya, pedas, dan manis. Jadi buat kalian kalau suka pedas, gurih, dan manis itu pas banget nih bubur Betawi, kalian harus cobain di Kebayoran Lama, bubur Bang Uri. Makan receh, menu receh, tapi makan receh selalu ada tapi-tapinya, rasanya nggak pernah receh. Bang Uri, bungkusan saya jangan lupa ya. Foodies, dulu sih kawasan Cibubur cuma terkenal sama bumi perkemahan buat pramuka, ya kan? Tapi sekarang jadi kawasan ramai penduduk yang selalu macet loh. Nah, buat yang bete kena macet, tenang, coba ini mampir ke sini. Ada sebuah warung legend yang pelanggannya ngantri sampai tumpah-tumpah. Wah, emang jualan apaan sih? Aduh, diaduk-aduk dulu susunya. Bukan susu ini foodies, tapi ini kuah soto. Lihat dari warnanya aja beda banget ya. Kental, pekat. Nah, ini isinya apa aja nih, Pak? Santan doang atau ada campuran yang lain? Santan ya, pure santan berarti. Wow, tuh. Kental banget ya. Warga Jaktim dan sekitarnya pasti udah tahu banget nih sama rasa racikan legendaris dari soto Betawi Ibu Haji ini. Soalnya udah eksis dari tahun 96 foodies dan punya pelanggan tetap yang loyal banget saking cita rasanya yang otentik. Gak cuma kualitas rasa yang dijaga, pilihan menunya aja ini gak berubah dong sejak awal berdiri. Sulazis apa soto di sini sampai yang datang berkali-kali datang lagi. Nah, terus kasih apa lagi habis ini? Menu ini sebenarnya cocok nih buat sarapan dan makan siang ya. Jadi kalau datang di pagi sampai siang hari jangan harap dia bisa sepi, rame pakai banget. Makanya biar gercep daging jeroan dan pikilnya itu udah dipotongin duluan foodies. So, ini jadi memudahkan pekerjaan si bapak buat ngeracik soto. Tinggal dikasih bumbu, irisan tomat, emping, dan kecap manis. Baru itu dituangin sama kuah soto Betawinya. Selain soto Betawi, di sini ada ayam gorengnya juga foodies. Wah, kalau lagi nggak pengen makan kuah bisa nih ya, menu kering ini dengan sambal bisa jadi pilihan. Spesialnya lagi ada makanan pendamping yang dijamin lazis. Perkedel. Wow, perkedel digoreng dadakan. Betul banget, nggak cuma tahu bulat yang digoreng dadakan. Namanya juga strategi marketing ya Put, karena yang diadakan kan biasanya suka jadi. Beda ya konsepnya ya. Gak cuma sampai diperkedel nih, masih ada kejutan lainnya juga di sini. Ada usus sapi goreng loh foodies. Ya udah deh kalau gitu aku ambil sotonya dulu, yang ini boleh susul di meja aja ya. Oh ya, kita sajikan. Ini dulu nih, udah gak sabar mau makan ini foodies. Ayo let's go. Makan dulu kita. Oke, racik soto Betawi udah, goreng ayam, perkedel, dan ususnya juga udah. Saatnya kita menikmati yuk. Apa yang udah kita tuai nih foodies? Jujur Li, aku baru pertama kali nyobain usus sapi yang digoreng gini sekarang ini nih. Baru mau nyobain. Biasanya kalau usus ayam kan udah biasa ya, udah tahu rasanya kayak gimana. Usus sapi digoreng nih baru sekarang. Bener-bener mirip kayak cumi. Ya, cumi yang dipotong-potong gitu foodies tuh. Bentuknya kayak cumi. Kita cobain ya. Jadi ternyata foodies primadona di sini adalah usus sapi gorengnya. Selain menu utama, para pembeli tuh ngincar usus sapi ini. Tuh makanya hampir di setiap meja pasti pada pesan usus goreng. Lah Putih kemana aja atau baru nyobain usus sapi goreng ya kamu?
Yang lain mah udah berkali-kali makan, malah sampai rebutan. Gimana, enak ya? Crunchy, gurih, sama ada sedikit kenyal-kenyalnya. Jadi ini mirip kayak usus ayam gitu, tapi ya bentuknya gede aja gitu doang bedanya. Dari rasa semuanya sama persis. Benar-benar ya memanjakan lidah para pecinta daging dan jeroan ini mah. Soalnya jeroan gak cuma ada di soto aja tapi juga bisa digoreng. Nyam nyam nyam. Yuk sekarang kita cobain level selanjutnya nih yang jadi top tier menu favorit rumah makan Ibu Haji. Yups, ini dia soto Betawi. Kuahnya ini seger banget, gurihnya pas. Dan emang tadi santannya berasa banget di sini, Foodies. Beda sih kayaknya kalau aku makan soto-soto Betawi gitu kayak kuahnya nggak kayak gini sih. Ini agak lebih sederhana dari rasa kuahnya dibandingkan dengan soto Betawi. Ada yang pekat banget gitu kan. Soto Betawi itu kan punya dua jenis kuah. Nah biasanya nih kuah putih disebut kuah santan. Nah yang warnanya kemerahan itu disebut kuah merah, Foodies. Kalau di sini mah kuah soto Betawinya emang punya style dengan kuah putih. Jadi kuahnya lebih berasa gurih dari santan yang cukup kuat. Beda sama soto Betawi yang pakai campuran susu. Ini rasanya lebih ringan loh di lidah. Kita cobain ya jeroannya ya. Kenyal mantap. Pecinta kikil, jangan khawatir. Di sini juga tersedia favorit kalian. Ini kikilnya empuk banget. Nggak keras, gampang digigit dan tuh langsung hilang kan, Foodies? Berarti nggak keras karena cuma gigitan berapa kali doang udah langsung ketelan. Next, cobain yuk isian soto yang paling favorit di sini nih, isian daging. Bakalan selembut kikilnya tadi nggak ya? Let's try it. Dagingnya empuk. Tuh, 10 detik juga nggak udah hilang dari mulut. Lazim banget, nggak heran tuh. Dari tadi ramai banget pembelinya dan ini tuh keluar masuk nggak pernah sepi gitu dari semenjak aku datang, Foodies. Campurkan sambal, dipadu sama nasi uduk hangat, dimakan bareng sama usus goreng. Waduh, rasanya mah nggak ada lawan. Mantap, Foodies. Ada perkedel. Perkedel ini emang hampir ada di setiap warung-warung soto ya. Emang temannya banget. Kayak di situ ada soto, di situ ada perkedel. Bener nggak? Tapi ini ukurannya gede banget. Kuah-kuahannya kelar diicip semuanya. Oke, saatnya kita beralih yuk ke goreng-gorengan. Skuy. Sambalnya ini nggak terlalu pedas dan ya levelnya di tengah aja gitu. Buat kalian yang nggak suka pedas masih masuk. Buat yang suka pedas banget juga kayak masuk-masuk aja gitu. Jadi pas nih untuk sambalnya. Ayam ini juga nggak kalah favorit. Bumbu ungkepan ayam gorengnya itu berasa lebih homey loh, Foodies, kayak makan di rumah sendiri. Nah, buat Foodies yang doyan soto Betawi atau ayam goreng ala rumahan, kayaknya mah kudu mampir deh ke sini. Cobain langsung ya, biar tahu nih alasan kenapa rumah makan Ibu Haji ini jadi legendaris dan selalu laris manis. Nah, kalau kalian lagi main-main ke Cibubur atau rumahnya di sekitar Cibubur, bisa banget nih. Lapar, kucuk. Pengen makan apa ya? Bosen yang itu-itu aja. Mau cari sarapan yang beda atau makan siang yang beda. Bisa cobain ke sini ke rumah makan Ibu Haji. Ada soto Betawinya, ada ayam gorengnya. Mantap semua. Tengah receh, bener receh tapi rasanya nggak recehan. Kita makan apa lagi ya? Jalan-jalan ke Slipi sama Rawabelong, Kemanggisan, Jakarta Barat ada nih hidangan unik yang berasal dari Borneo, Kalimantan nih, Foodies. Namanya martabak kari Borneo. Hidangan ini dibawa langsung dari Kalimantan ke Jakarta loh sama pemiliknya. Soalnya kangen sama martabaknya, tapi di Jakarta belum ada yang jual. Jadi sekalian aja tuh dijadiin peluang bisnis deh. Mantap, yes? Emang seistimewa apa sih nih sampai bikin kangen gitu? Just kita klik bareng ya, Foodies. Saat ini saya sedang berada di martabak kari Borneo. Nah, tadi saya lagi berusaha untuk bikin kulitnya nih, tapi ternyata fail, gagal. Dan masnya tadi ngomel-ngomelin gitu. Nah, sekarang biar masnya yang melakukan tugasnya. Ayo mas, silakan mas. Oke, siap.
Hihi, nggak bisa kan? Makanya jangan kira mudah loh bikin kulit martabak kayak begini. Butuh skill yang TOP BGT foodies. Kalau nggak bisa mah kayak dua itu, bantuin enggak, ngerecokin iya. Nggak apa-apa tapi ya, yang penting niat ya. Hihi. Tadi saya juga gitu, Mas. Apa kok jadi hancur begitu? Ih, Bener ya kayak gini. adonannya tuh yang salah, Mas. Ini tuh terbuat dari apa sih, Mas, kulitnya? Kulitnya dari tepung terigu, Mas. Wah, luar biasa. Kalau ahlinya memang begitu, ya kan? Duai, malah adonannya dong yang disalahin foodies, mentang-mentang dia nggak bisa ngomong. Foodies, uniknya martabak Borneo ini setelah dipipihkan langsung dilipat-lipat seperti ini nih. Jadi Budi, perbedaannya antara martabak kari Borneo dengan martabak yang lainnya, dilipatnya tuh di sini, nggak di penggorengannya. Ini pakai telur ayam atau bebek? Pakai telur ayam. Adonan ini kita diamkan sebentar, jangan lupa siapkan juga bagian isiannya. Terdiri dari irisan cabai hijau, bawang merah, dan juga daun bawang yang diaduk dengan tambahan 2 butir telur ayam. Nah, sekarang kita masukin apa nih, Mas? Telurnya dulu, Pak. Telurnya dulu. Cuman pakai telur aja? Oh, pakai ini kan? Saya bantuin ya. Kalau martabak biasa kan nggak pakai cabai ya kan? Nah, di sini kita pakai cabai. Lalu pakai bawang mentah juga, bawang merah mentah ya, Mas ya. Ini kayak bikin telur dadar gitu ya. Yes, bener banget tuh. Perbedaan martabak Borneo ini seperti membuat telur dadar dengan lapisan kulit martabak sebagai alasnya. Kalau biasanya martabak telur biasa, itu ketika kulitnya ditaruh di penggorengan, telurnya langsung disiram di atasnya ya kan? Nah ini enggak, ini digoreng dulu sampai setengah mateng, dibalik, lalu baru ditaburin ini ya Mas ya, ditaruh telurnya. Jika kulit martabak dan telurnya sudah matang, kemudian dipotong kecil-kecil alias dicacah kayak begini nih foodies. Selain memudahkan saat makan, ini juga bikin kuah karinya ngeresep sempurna. Nah, kita juga bisa pilih nih, mau pakai siraman kuah kari aja atau dengan tambahan ayam kampung seperti ini. Wih, ngeliatnya aja udah ngiler ya foodies. Selain martabak kari, juga ada hidangan manisnya namanya roti Mariam. Nah foodies, selagi kita nunggu martabak ini matang, kira-kira selain martabak asinnya ini Mas, ada martabak lain nggak sih? Ada roti Mariam. Roti Mariam. Oke Mas, kalau gitu saya tunggu pesanan ini yang matang sama roti Mariamnya ya Mas ya. Saya tunggu depan ya Mas. Terima kasih Mas. Roti Mariam ini masih satu adonan sama martabak tadi tuh. Setelah dipipihkan sempurna, kemudian ditambahkan mentega dan ditarik-tarik seperti ini. Jika sudah memanjang dan menyatu, kemudian digulung-gulung deh hingga menjadi kayak begini nih foodies. Baru habis itu roti Mariamnya bisa langsung dimasak dengan kompor. Olahan roti ini identik dengan rasa yang gurih dan manis. Ada beberapa jenis topping yang bisa kita pilih, mulai dari yang original, coklat, keju, hingga durian foodies. Nah foodies, ini dia pesanan saya. Ini adalah martabak kari Borneo. Tuh lihat. Wow, kari banget ya. Nah untuk yang manisnya, ini ada roti Mariam. Ini saya minta yang pakai coklat dan juga ada yang pakai durian. Macamnya banyak, tapi saya mesennya yang ini. Sekarang kita coba. Jujur juga nih weh, lihatnya aja udah kebayang gak sih gimana kelezatannya? Memang martabak kari Borneo ini salah satu olahan martabak yang juara. Karinya kental dan rasanya nendang pisan. Enak, kental, strong, tapi nikmat banget saat diicip. Sumpah ini juara banget deh, honest review loh. Apalagi kalau tahu harganya tuh foodies, wah makin betah mah jadi langganan. Dengan porsi sebanyak ini, terus juga dikasih ayam, harganya cuma 25.000. Worth it banget gak sih? Di zaman sekarang, makanan enak, terus murah, jarang banget ya gak sih? Ini bener-bener makan receh banget ini sih. Foodies yang suka dengan hidangan manis, buat mood booster kayaknya wajib cobain yang satu ini nih. Roti Mariamnya tuh ya udah receh, rasanya nggak ada lawan lagi. Soalnya perpaduan cita rasa manis, gurih, dan creamy yang kayak akan topping bikin kita kayak terbius gitu olahan surgawi nih. Harus cobain lah ya. Nah sekarang waktunya untuk nyobain yang manisnya nih, roti Mariamnya. Ini udah menggugah selera banget nih. Setelah kamu makan yang ini,
yang agak sedikit gurih-gurih. Terus dilanjut dengan yang manisnya. Ini enak banget. Kita cobain yang rasa duriannya ya. Cobain ya. Wow. Ini makan receh, bener-bener makan receh. Harga receh, tapi rasa nggak recehan. Semuanya ada di Martabak Kari Borneo. Saya akan lanjut lagi makan. Aduh, ini jalan. Lah, buntu juga lagi. Kemana ya? Mas. Ini aku lagi nyari jalan, semua jalan ini buntu, ya kan? Kira-kira ke kiri bisa nggak? Gak iso mbak, Kanan? gak iso juga. Jadi yang iso tuh yang mana? Nah, yang iso itu ada nasi goreng babat iso mbak. Hah? Itu iso. Iso yang itu? Iso. Oh alah, kalau gitu ya udah deh, nanti saya cobain ke sana deh ya. Monggo. Ya udah, makasih banyak deh ya Mas ya. Sama-sama, Ji. Walah, nasi goreng iso. Langsung aja kali ya. Foodies, mendingan kita langsung coba aja kali ya. Tadi Masnya bilang di sana ada nasi goreng babat iso. Penasaran bukan? Langsung yuk kita coba. Yuk. Susah-susah cari jalan yang gak iso-iso. Yang paling bener sih buat cobain nasi goreng babat iso. Yang jelas pasti iso alias bisa banget foodies. Lokasinya ada di Jakarta kok, nggak perlu jauh-jauh ke Semarang. Namanya nasi goreng babat iso Pawon Pitu yang berlokasi di Taman Wijaya Kusuma Cilandak, Jakarta Selatan. Nasi goreng babat iso emang identik banget dengan kuliner khas kota Semarang ya, yang bikin nagih. Karena perpaduan rasa gurih manis sama pedasnya itu loh, khas banget ya. Waduh, ini lagi motong apa nih Pak? Babat sama iso. Babat sama iso? Waduh, foodies. Mungkin apakah foodies sama kayak saya? Bingung apakah itu babat apa iso? Apa bedanya sih Pak? Kalau babat itu kantong untuk pencernaan sapi. Oh alah, itu babat. Kalau iso Oke. itu Oh, iso itu usus. Oh ya, ada food fact nih just for you. Kalau sekarang makan iso babat gini kan biasa aja ya kan? Nah, kalau zaman kolonial dulu nih, jeroan sapi kayak begini masuk dalam daftar hitam jual beli loh foodies alias ilegal. Iya, karena dinilai kala itu sebagai limbah dan gak baik untuk kesehatan. Padahal mah iso babat gini tuh juga mengandung kalsium yang baik loh untuk kesehatan tulang. Enak pula ya kalau udah dijadiin nasi goreng, ya nggak sih? Yang pertama dimasukin apa dulu nih Pak? ini Langsung babat sama iso. Oke, langsung masukkan Pak. Oh, nggak lupa juga ada bawang merahnya ya Pak. Oke. Proses masaknya sih emang gak beda jauh dengan nasi goreng pada umumnya. Pakai campuran bumbu bawang putih yang dimasak bersama babat dan iso pakai api yang besar. Ini nih yang wajib ya foodies, apinya kudu besar biar aroma smoky-nya makin nambah lazis. Oke, dilanjut dengan ini bawang. bumbu bawang. Wow, racikan khas dari nasi goreng babat gongso ya, iso babat gongso. Wow, terus dilanjut dengan kecap manis. Waduh. Nasi goreng iso babat khas Semarang ini emang identik dengan tambahan rasa manis dari kecap. Jadi manis gurih nagih deh, khasnya banget lagi. Sekarang kita aduk-aduk lagi. Pak, kayaknya saya capek deh Pak. Saya mendingan nunggu aja kali ya, biar Bapak yang menyulap ya, menyatukan semua masakannya. Saya sambil nunggu aja di meja ya Pak ya. Kita langsung aja capcus nunggu di sana yuk. Gak cuma nasi goreng iso babat foodies, sama seperti yang di Semarang nih, kita bisa pesen gongso babat iso juga. Ih, cakep! Gongso babat iso adalah semacam tumisan atau oseng-oseng yang dimasak dengan menggunakan kecap dan bumbu. Hidangan ini disajikan sebagai lauk yang disajikan dengan nasi putih. Nah, buat foodies yang gak demen babat atau iso, ada gongso telurnya juga kok. Bumbunya sama, tapi isian iso babatnya diganti sama telur ceplok. Wih, lazis banget kayaknya ini mah. Langsung aja kita coba menu-menu yang ada di depan mata aku ini. Udah gak sabar banget ya kan? Kita coba aja mungkin pertama dari nasi gorengnya kali ya, karena tadi aku kan masak juga. Enak. Seperti yang kita tahu ya, kalau masakan Semarang itu pasti ciri khasnya itu lebih ke manis. Dan ini rasanya bener-bener manis nih, foodies. Babatnya juga enak banget. Ditambah pakai kerupuk ya kan. Orang Indonesia khasnya tuh ini kerupuk, pokoknya wajib ada kerupuk.
nasi goreng tuh emang gak pernah ngecewain ya foodies. Porsinya banyak, rasanya enak, apalagi kalau diolah ala Semarangan gini. Beuh, lazis. Nggak debat deh ya kalau nasi goreng tuh emang sampai dijadikan sebagai makanan nasional bahkan internasional. Karena hampir semua orang udah pasti suka dan gampang banget ditemukan di seluruh wilayah. Apalagi Indonesia. Kita ke menu berikutnya yang terkenal juga di sini nih ya. Ini ada iso babat gongso. Ini dia. Disajiinnya di plate atau di piring yang kecil. Anyway foodies, kebiasaan mengkonsumsi jeroan kayak babat sama iso gini konon dimulai dari olahan soto pada abad pertengahan. Yang demen orang pribumi sama masyarakat Tionghoa. Nah, sempat dilarang nih sama company pada masa kolonial kala itu karena dinilai nggak layak konsumsi. Tradisi menikmati jeroan tapi tetap tuh bertahan dan banyak ditemukan di resep masakan Nusantara. Jadi masih bisa kita nikmati deh sampai sekarang. Untung ya foodies, nggak bisa bayangin kan hidup tanpa kenikmatan jeroan yang gurih-gurih nagih itu. Ini dia babatnya. Manis, gurih, babatnya nggak bau sama sekali, juicy juga, pastinya rasanya enak. Nah, gongso telurnya gimana nih? Cocok nggak rasanya? Enak banget, manis, lekoh, pokoknya dahsyat banget. So foodies, kesimpulannya adalah 3 menu ini aku suka banget karena kebetulan aku juga pecinta rasa masakan yang lebih ke manis dan juga gurih. Jadi ini masakan tuh benar-benar balance banget, enak banget. Makan receh, menu receh, tapi rasanya gak recehan. Nah, buat kalian warga Depok sonoan dikit, daerah Pengasinan Sawangan Depok ada tempat makan nih dengan konsep yang bikin nyaman banget, serasa di rumah nenek sendiri lah pokoknya. Pas banget bisa nama tempat makannya, Saung Emak. Menu yang disajiin foodies ada olahan seafood dan makanan Sundaan yang jadi favorit para foodies yang berkunjung ke sini. Salah satunya pecak ikan yang katanya si Endolita abis nih. Wah, bikin gak sabar kita buat ngerasain ya. Foodies, resep pecak di sini dikenal punya warna yang merah pekat dengan kuah yang super segar. Tapi bisa disesuaikan kok buat yang nggak berani pedas, bisa request jumlah cabenya ya. Wah, foodies, wanginya foodies luar biasa. Enak banget bikin perut saya tuh keloncongan. Nggak sabar nih pengen cobain. Eits, ada satu menu lagi nih yang nggak boleh lupa dipesan kalau kita lagi mampir ke Saung Emak. Tumis jengkol. Cus para jengkol lovers, sini rapatkan barisan ya. Potongan jengkinya foodies kudu digoreng dulu nih sampai agak kering bareng sama cabai dan juga bawang bawangan. Baru deh tuh dikasih bumbu biar makin sedep plus juga dikasih air. Makanya tumis jengkolnya punya tekstur crispy di luar dan pulen banget di bagian dalamnya foodies. Dengan kita cobain pecak ikannya. Tuh, tadi ya bumbunya tuh banyak banget tuh. Kata mak tadi ini racikan mak tadi bumbu itu macem-macem. Wah, dahsyat banget ini bakalan rasa itu pasti meresap dalam ikan-ikannya. Bener dugaan saya buat ini. Bumbunya itu terasa banget. Ini bumbunya segar banget. Ya. Kita langsung seruput aja. Aslinya enak banget. Emang endol banget ini ya pecak guramenya. Rempah yang dipakai itu kayak bikin bau amis ikannya langsung belas nggak ada sama sekali. Justru yang paling dominan tuh rasa temu kuncinya. Jadi bikin rasanya semakin khas lagi loh. Wah, ini enak banget. Udah langsung aja udah tahu ini dah tuh campur. Cobain. Jengkinya paten. Masih ada crispy-crispy nih. Tambah lagi ya. Tuh, mumpung nasinya banyak. Memang paling top foodies resep dari emak ini. Masakan emak tuh paling the best banget. Oh
ya, makan di sini emang cocoknya nih foodies ramean bareng sama keluarga atau sama teman-teman. Soalnya menu di sini porsiannya untuk sharing gitu foodies. Ya kecuali kalau perutnya udah karet banget sih, kayak Bayu gitu. Boleh lah makan sendirian kalau berani. Selamat mencoba foodies. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Minum dulu, seret.